Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildara Mardita. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa G30 SPKI. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang peristiwa G30 SPKI atau sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Menjelang peristiwa G30 SPKI, pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan, salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI banyak yang ditangkap. Dalam penangkapan ini, DN Aidit berhasil meloloskan diri ke Moskow. Pada tahun 1953, DN Aidit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1955, PKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI berhasil merumuskan Manipol baru yang berisi Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI) pada tahun 1957. Manipol ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Sasaran PKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI AD. Persiapan perebutan kekuasaan yang dilakukan PKI selanjutnya adalah penyusupan ke dalam ABRI, aparatur negara, partai politik, dan organisasi massa. Selain itu, PKI membentuk dan mempersenjatai Angkatan Kelima. Ini adalah kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kaum buruh dan petani. Gagalnya atau terhambatnya rencana PKI oleh TNI AD membuat PKI berencana mendiskreditkan TNI AD, salah satunya dengan menyebarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal adalah kelompok perwira TNI AD yang tidak loyal atau bahkan ingin menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Selain ini juga disebarkan isu bahwa TNI AD bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pelaksanaan Gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 1.30, Letkol Untung diikuti Jampono, Brigjen TNI Suparjo, dan Kolonel Latif berkumpul di Lubang Buaya, kemudian memerintahkan pasukan-pasukan untuk menuju sasarannya. Pasukan-pasukan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan ini terdiri dari 1 batalion infanteri dari Brigade Kolonel Latif, 1 kompi Cakrabirawa dari batalion pimpinan Letkol Untung, 1 peleton dengan batalion infanteri pimpinan Mayor Sukirno, dan Kapten Kunjoro. Yang kedua, pasukan Bima Sakti yang bertugas menguasai Jakarta. Dan yang ketiga, ada pasukan Gatot Kaca yang bertugas sebagai pasukan cadangan. Menjelang dini hari, yaitu pukul 3, pasukan Pasopati mendatangi rumah para jenderal dan berusaha menculiknya. Dari 7 sasaran, mereka hanya mendapatkan 6. Ketika mereka mendatangi rumah Nasution, mereka gagal menculiknya, tapi secara terduga adik Irma Suryani yang merupakan anak bungsu Nasution yang baru berumur 5 tahun tertembak saat hendak menghalangi pasukan Pasopati yang mau menculik ayahnya. Namun sebagai gantinya, mereka menculik ajudan jenderal Nasution yang bernama Letu Pierre. Para jenderal yang diculik adalah: yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Suwondo, yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Izakus, yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiharjo, yang ketujuh adalah Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Seluruh korban penculikan kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede, dan diserahkan kepada pasukan Gatot Kaca. Para jenderal disiksa sampai akhirnya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam Lubang Buaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.